Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita dapat bertemu lagi di sini dengan ibu dosen, walaupun melalui online, tetapi semoga kita dapat cepat bertemu dikarenakan pandemi ini, agar saling bertatap muka dan saling mengenal satu sama lain. Karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tapi sekarang sudah disayang tapi ditinggalkan. Ya, yang pertama, perkenalkan, nama saya Ridho Alif Hidayat. Nama saya terdiri dari 3 kata. Yang pertama, Ridho, yang artinya dalam bahasa Islam artinya keikhlasan. Orang tua saya memberi nama saya Ridho, artinya keikhlasan, agar saya dapat ikhlas menerima ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ujiannya maupun pengajarannya terhadap hidup. Karena manusia hidup banyak sekali dan banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kedua, nama saya adalah, yang kata kedua adalah Alif. Alif artinya dalam bahasa Islam yaitu pertama atau ramah, menyenangkan, sahabat karib. Yang mungkin teman-teman yang mengenal saya tidak ramah, tidak menyenangkan, mungkin belum saatnya. Tunggu saatnya ya. Terus dalam bahasa Arab artinya orang yang senang dengan manusia dan disenangi. Semoga saja saya menjadi manusia yang menjadi manusia, dan juga banyak disenangi oleh orang. Karena manusia di sini tidak dapat hidup sendiri. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri. Jika kita hidup tidak disenangi seseorang, maka hidup kita tidak akan tenang. Yang ketiga, nama saya adalah Hidayat. Hidayat dalam bahasa Indonesia artinya nasihat. Tujuan orang tua saya memberi saya Ridho Alif Hidayat. Yang ketiga artinya Hidayat adalah nasihat. Semoga saya dapat memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Hidayat dalam bahasa Indonesia artinya berhasil dengan baik, cerdas, dan beruntung. Di sini berhasil dengan baik, semoga apa yang saya cita-citakan ataupun yang saya inginkan atau yang saya impi-impikan dari kecil sampai besar, semoga dapat tercapai. Cerdas dan beruntung, semoga dengan orang tua saya membanting tulang, mengeluarkan keringat tanpa rasa pamrih, saya menjadi anak yang cerdas dan beruntung, dan semoga dapat sesuai dengan yang mereka impikan atau yang mereka inginkan. Dalam bahasa Islam, arti hidayat pemberian yang baik, bentuk lain dari hidayat atau hidajat. Pemberian yang baik artinya saya sebagai anak semoga dapat memberikan hal yang baik kepada orang tua saya atau dapat membanggakan orang tua saya. Yaitu mungkin penjabaran dari nama-nama saya. Yang selanjutnya, nama panggilan saya, biasanya saya dipanggil Ridho atau Alif. Mereka bebas memanggil saya mau Ridho atau Alif atau Hidayat, karena itu adalah pemberian nama dari orang tua saya. Dan jika ada orang yang memanggil saya selain dengan nama itu, yang mungkin itu adalah nama sayangan. Yang selanjutnya, tempat tanggal lahir saya lahir dari rahim ibu, karena kodrat ibu adalah yang dapat melahirkan adalah ibu. Bapak mungkin tidak bisa karena tidak ada jalurnya. Saya lahir di Desa Cintung, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen pada tanggal
31 Juli 2002. Saya lahir tidak di rumah sakit. Saya lahir dibantu oleh dukun bayi atau pada zaman dulu ya pembantu orang melahirkan. Karena pada zaman dahulu masih banyak orang dukun-dukun yang dapat membantu proses melahirkan. Tidak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang lahir harus di rumah sakit, atau sekarang lahir harus membuat ya kayak surat kelahiran di rumah sakit. Yang selanjutnya, cita-cita saya mempunyai cita-cita menjadi pemain Proliga Voli, atau yang pemain Proliga Voli, karena saya mempunyai hobi yang salah satunya adalah voli. Salah satunya voli, dan dengan voli saya mungkin dapat membanggakan orang tua saya, terus dapat menghasilkan uang walaupun tidak seberapa. Yang penting uang itu halal dan dapat bermanfaat bagi saya dan juga orang banyak. Yang kedua, menjadi pelatih futsal. Saya mempunyai banyak impian, ya mungkin yang utama itu, tapi saya menginginkan menjadi pelatih futsal karena saya menyukai olahraga futsal, dan cita-cita saya juga menjadi guru, karena pelatih futsal itu juga guru. Pelatih futsal di situ kita dapat melatih kesabaran kita, melatih otak kita, terus melatih kecerdasan otak kita. Pelatih futsal biasanya menggunakan pikirannya untuk mengatur strategi yang menjadi timnya itu tampil baik. Yang selanjutnya, karakter saya mungkin menurut saya baperan atau mudah terbawa perasaan, karena saya mempunyai hati yang mungkin lembut, terus mudah terbawa emosi. Saya mempunyai karakteristik yang mungkin orang lain tidak suka, mudah terbawa emosi, keras kepala, ya suka semaunya sendiri, karena mungkin saya belum bisa mengendalikan diri saya sendiri, makanya saya membutuhkan orang lain. Yang selanjutnya, motivasi saya dapatkan dari sebuah buku yang saya baca. Di situ saya membaca, Tuhan tidak menuntut kita untuk pandai, namun menuntut kita untuk mau berusaha. Di sini maksudnya ya, yang selanjutnya yaitu hal yang disukai. Hal yang disukai mungkin bagi saya dapat mencapai atau menggapai impian atau tujuan hidup saya, yaitu menggapai cita-cita saya. Mungkin dengan saya menggapai cita-cita saya atau mencapai tujuan hidup saya dapat membanggakan orang tua saya, karena saya adalah anak pertama. Jadi mungkin dengan saya dapat mencapai cita-cita saya dapat membanggakan orang tua, saya dapat menjadi contoh yang baik bagi adik-adik saya. Yang kedua, hal yang saya sukai adalah tertib pada aturan, baik aturan orang tua, aturan agama, atau aturan yang lainnya. Karena menurut saya jika kita taat aturan, walaupun itu berat, lama-lama menguntungkan bagi kita. Yang selanjutnya, hal yang tidak disukai. Yang pertama, membuat kecewa orang tua, karena orang tua menaruh harapan yang begitu besar kepada saya, sehingga saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya. Yang kedua, rasa malas. Saya mempunyai rasa yang malas yang sangat besar, karena mungkin umur saya sedang berada di remaja atau sedang
fase pertumbuhan yang mungkin berat bagi semua orang. Yang mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, banyak tutur kata yang tidak baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.